Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham dari sektor komoditas, terutama saham-saham CPO. Pertama TAPJI, kedua DSNG, ketiga BWPT, keempat Getsco, kelima LSIP, keenam AALI, ketujuh SSMS, kedelapan SIM, kesembilan TBLA, dan terakhir CAR. Lanjut saham pertama. Ada TAPJI yang ditutup di harga 800 menguat 8,84%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari brokers kemarinnya TAPJI ada akumulasi. Sebelum ke teknikal TAPJI, mau lihat dulu harga komoditas FCPO. Ini bursa Malaysia ya. Kalau bursa Indonesianya saya kurang tahu tuh tikernya apa. Jadi kalau melihat harga CPO Malaysia itu mau kembali ke atas 4.000 dan sempat jebol trendline uptrendnya ini, tapi kemudian rebound lagi. Dan Bapak Ibu perhatikan, ini saya gambar ulang update terbarunya. Kemungkinan besar nanti FCPO komoditasnya itu sebelum nembus 4.100 dia akan sideways dulu di area 3.800 4.000, habis itu baru break ya, dan akan membentuk bisa jadi nanti pola cup and handle seperti ini. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan juga tren jangka pendeknya, ini ada pembentukan bisa jadi nanti pola pattern flag ya. Targetnya jauh juga nih kalau jalan ya. Minimal 4.200 kalau nggak salah. Coba cek dulu, hitung ya. Nah, 4.200, 4.300 kan lumayan. Pokoknya kuncinya nanti FCPO ini harga komoditasnya itu kalau dia tembus 4.100 mudah-mudahan valid dan yes, uptrend. Seperti itu juga TAPJI. Kalau Bapak Ibu join di grup Borneo Trader, itu bahkan beli TAPJI itu dari Januari ya. Dari 540 tuh udah beli dan dia naik sampai ke 680, itu dapat 23%, tapi sempat balik gara-gara dividennya 10% itu, tapi kemudian rebound lagi. Dan di grup Borneo Trader juga sudah saya infokan saat di tanggal 14 Mei itu, kalau nggak mau dividen trap jual dulu, tapi kalau minat dividennya potensi capital gain 2-3 bulan ke depan, tinggal strategi bagaimana average down-nya itu sekarang udah floating profit ya beli dari 550, sekarang udah 44%, ditambah dividennya itu 10%, kalau nggak salah 10 apa 15% tuh ya, 15% ya sekitaran itu dapat profit. Itu kalau dihitung sudah hampir 60% lah dari Februari. Seperti itu, yang penting sabar aja menunggu. Nah, saat ini gimana untuk TAPJI? Ya udah uptrend, dan juga waktu itu kalau Bapak Ibu nonton video saya yang tentang TAPJI, tentang sektor CPO tuh ya, saya paling suka tuh TAPJI daripada LSIP, AALI. Jadi seperti itu untuk TAPJI. Tapi saat ini kemana arahnya ya, ada potensi all time high, cuman nggak tahu kapan. Tahun ini pasti potensi all time high. Dia mengakhiri masa sideways-nya ini, baru IPO dari 2001 kan ya, cuman perlu waktu lah ya, dan naik tinggi. Dan saat ini lebih ke wait and see lah ya. Bapak Ibu ketinggalan lagi lah ya. Seperti ini nih, kejar-kejar momentum seperti ini susah memang ya. Bapak Ibu bekejar harga atas, kalau menunggu sabar di bawah itu ya, itu sabar tunggu. Yang penting nggak jebol support. Lihat Bapak Ibu perhatikan, kalau memang saham mau ditarik naik ibaratnya loh ya, nih ada nggak dia jebol 540? Kalau bilangnya chat itu mainan bandar, terserah bandar. Kalau logika berpikirnya seperti itu, kenapa bandar nggak nurunin aja dia ke 400? Kalau terserah di bandar, kenapa? Nah, itu akan ada jawabannya ya, biar Bapak Ibu juga paham akan logika pasar, psikologis pasar. Itu ada di kelas scalping Borneo Trader di tanggal 15 September, hari Minggu depan. Itu diajarin bagaimana cara screening sahamnya, baca bid offer, cara melihat psikologis pasar, bagaimana cara melihat chart tren jangka pendek ya. Karena tren jangka pendek, jangka panjang itu ya, link tree-nya. Itu kalau Bapak Ibu mau yang swing santai dan akan ada update terbaru, itu bisa join di Stockbit Community eksternal, itu free dengan minimal saldo 10 juta dan masukkan kode R41778 di eksternal community. Menu profile scroll ke bawah ada eksternal community, masukkan kode tadi R41778, R-nya besar.
Kalau punya sekuritas lain bisa pindah ke Stockbit. Tapi kalau mau pakai sekuritas lain juga boleh, langsung link tree di deskripsi, pilih grup Swing Trader ya. Itu grupnya berbayar dan juga update setiap hari. Itu kalau tertarik ya tinggal pilih mana ya. Seperti itu. Jadi nah itu ya yang saya akan kasih tahu kenapa Bandar nggak sembarangan nurunin. Ibaratnya ya Bapak Ibu pikir aja sendiri, kalau Bapak Ibu terserah Bapak Ibu, ngapa Bapak Ibu nggak nurunin dia ke 480, ke 400 baru tarik lagi kan, biar yang trader cut loss baru Bapak Ibu tarik kan. Kenapa seperti itu? Kalau bilangnya maunya Bandar, kenapa nggak seperti itu? Nah itu yang harus Bapak Ibu juga tahu ya. Karena cat nih nggak sembarangan juga. Tapi kalau memang ada cat yang dicabut bit, diguyur, ya itu juga ada alasan kenapanya dan jawabannya seperti apa, logikanya itu Bapak Ibu bisa pelajari di kelas scalping ya, biar Bapak Ibu paham mekanisme pasar. Jadi Bapak Ibu juga bisa selamat di dalam trading scalping ataupun swing. Karena cara scalping saya itu teknik yang saya ajarkan, bukan basic lagi, langsung teknik, langsung bisa dipraktekkan. Itu nggak hanya scalping, tapi bisa Bapak Ibu swing juga, tergantung kondisi pasar. Nah itu enaknya, kalau Bapak Ibu tertarik langsung aja daftar ya. Kelasnya berbayar di 15 September 2024, minggu-minggu depan. Itu aja untuk TAPJ. Saat ini ya bagus, follow the trend aja. Inilah kalau Bapak Ibu mau TAPJ ini, tunggu koreksi aja loh, sabar. Nggak mungkin juga dia langsung ngegas-gas ya. Kalau ngegas terus ya silahkan kalau mau ikut. Tapi kalau dibawa turun dulu gimana? Siap nggak? Itu aja untuk TAPJ ya. Tergantung Bapak Ibu lah kondisi sekarang kalau mau masuk. Kalau menurut saya trennya masih bagus TAPJ. Kalaupun ada koreksi, tetap setelah itu akan naik lagi. Cuman ya perlu waktu, sabar. Kalau mau sabar boleh hot. Kalaupun ada yang beli di pucuk hari Jumat kemarin. Itu aja untuk TAPJ. Lanjut. Ada DSNG yang ditutup di harga 850, menguat 0,59%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya DSNG di distribusi. Langsung saja ke tekniknya. DSNG juga bagus ya. Berhasil breakout 700 dan ya lumayan juga ya. Akhirnya dari 9 tahun yang lalu tembus. Dan nah ini contohnya. Ngapain dia nggak jebolin support lagi? Kalau suka-sukanya Bandar, ada kan yang bilang. Tapi ya itu tergantung persepsi masing-masing lah. Nggak salah juga dia bilang suka-sukanya Bandar, ya bisa aja persepsi, bisa aja seperti itu logikanya. Kalau Bandar mau naik narik, tapi mau turun. Tapi ya itu kenapa kalau suka-sukanya Bandar nggak diturunin dulu, dijebolin dulu 700 ke bawah aja sekalian, biar ganggu psikologis retail nih, biar retail yang trading jangka pendek cut loss dulu baru tarik naik lagi. Nah itu coba tanya kenapa nggak dia turunin dulu, ibaratnya gitu ya. Kalau suka-sukanya Bandar kan ya terserahnya. Jadi untuk DSNG saat ini bagus. Nah ini polanya juga sudah saya gambar waktu itu. Udah lama saya nggak update juga ya. Akhirnya dia rebound dan sedikit lagi udah tercapai saat dia breakout sideways. Nah ini contoh sideways juga. Kenapa nggak dijebolin aja support? Kalau dia memang suka-sukanya kan udah lumayan juga ya. Jadi aman, cuman ya sabar nunggu Bapak Ibu. Ya yang penting gini aja ya Bapak Ibu tuh trading, yang penting gak jebol support, hot. Selama di area trading plan, hot. Contohnya ini nih, dari 16 Juli berarti 2 bulan yang lalu, dia sideways saja, habis itu baru break, sideways breaknya. Aman, ini nih gak ganggu psikologis. Kenapa gak ganggu psikologis? Gak diturunin, dijaga support ya. Itu, jadi saat ini kalau baru beli sih terlalu tinggi resikonya kalau Bapak Ibu baru mau beli sekarang. Resisten ada di 980, 1000. Ada potensi ke situ, ada potensi all time high DSNG tahun ini. Apakah bulan ini, 2 minggu ke depan, atau koreksi dulu baru nanti di Oktober atau November. Tapi ada potensi DSNG all time high. Itu aja. Harga sekarang kurang menarik, tapi kalau Bapak Ibu sabar dan siap plotting loss dulu, average loss di bawah, silahkan. Karena pandangan saya tetap akan bagus DSNG sampai akhir tahun. Itu aja. Lanjut. Ada BWPT yang ditutup di harga 59, menguat 7,27%. Kalau dilihat data transaksi asing malah net sell. Kalau dibuka semuanya BWPT ada akumulasi
Langsung saja ke tekniknya, BWPT aman nggak? Harusnya sih aman. Karena apa? Karena sudah di atas 55. Kalaupun Bapak Ibu ada kebeli di 59, 60 ya udah sabar. Yang penting dia nggak turun dari bawah 55, aman. Kalaupun Bapak Ibu harus stop loss, tapi disclaimer nih nggak harus ya. Ya 53 itu 10% lah cut loss ya udah. Tapi kalau ini jalan 2 minggu ke depan atau seminggu ke depan, ya kalau dibawa ke 70 itu kan lumayan juga. Beli di 59 tuh 18% risk reward 1/2. Ya kita lihat untuk BWPT. Karena kalau menurut saya BWPT kalau dia serius rebound minimal tuh 70, 80 itu arahnya. Ya, karena Bapak Ibu perhatikan juga BWPT ini sudah downtrend dari semenjak IPO. Ya, belum ada bangkit-bangkitnya. Coba kita lihat dari peaknya 2017 berarti 7 tahun yang lalu udah downtrend. Masa sih nggak bangkit-bangkit ya? Memang ada siklusnya ya, cuman saya nggak tahu nih siklusnya saham-saham sawit nih seperti apa. Kalau saham-saham batubara biasanya 2 tahun, 2 tahunan, 3 tahunan gitu ya, downtrend baru dia bangkit. Nah ini udah 7 tahun downtrend nih, masa sih nggak bangkit-bangkit kan? Pasti ada naiknya, ada aja sentimennya nanti. Kita lihat untuk BPT, tapi ini HAM high risk. Itu aja, lanjut. Ada Getsco yang ditutup di harga 95 menguat 3,26%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka resminya Getsco ada akumulasi walaupun. Langsung saja ke tekniknya. Getsco juga cukup oke nih. Volume besar. Cuman sayangnya dia nggak mampu tembus. Nih saya gambar ulang aja ya. Pakai ini aja langsung 100 resistennya. Kalau tembus minggu ini udah rally siap-siap bangkit. Kenapa dia udah sideways cukup lama nih. Dari Mei 4 bulan ya. Ya 4 bulan lalu udah ya lah. Kalau memang bangkit nih. Apalagi ada MA 200 di 100 tuh level psikologis tembus gas minggu ini. Kita lihat ya, bisa beli nggak sekarang ya, tergantung Bapak Ibu. Sekarang supportnya di 88, support sideways-nya 80. Nah tinggal memang harga sekarang tuh harga nanggung, nggak dibeli malah naik, dibeli bisa turun. Siap nggak dengan resiko kalau dibeli turun? Nah kalau Bapak Ibu siap ya silahkan beli harga sekarang. Masih menarik. Getsco di grup Burnet Trader itu bahkan beli di 5 September tuh di 91. Saya bilang spek buy 91, target TP 95, 98, 100 fast trade ya. Kemarin TP. Mungkin ada yang hot ya, silakan di hot juga ya, karena masih profit tuh dari 91 ke 95 kan 4 poin. 4 poin tuh artinya 4%-an lebih. Kalau digas lagi Senin ya udah floating profit. Kalau ada yang masih hot ya, tergantung lah. Kalau saya nanti kalau memang ada momentum saya scalping juga bisa ya, tergantung kondisi lah. Bisa scalping, bisa swing, kita itu apapun bisa aja dilakukan ya. Gak ada yang gak bisa di market nih ya. Seperti itu untuk Getsco. Lanjut. Ada LSIP yang ditutup menguat 7,36% ke harga 1020. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka resminya LSIP diakumulasi. Luar biasa nih LSIP. Dia sideways. Nah ini bagusnya dia sideways di atas SMA 200-nya dan akhirnya bangkit. Jadi kondisi sekarang yang bagus. Uptrend. Cuma udah konfirmasi nggak uptrendnya. Sepertinya iya. Nih coba tarik ya dari peaknya 2022 berarti 2 tahun yang lalu. Nah udah tembus nih. Udah jauh. Udah aman. Udah, tinggal lihat gimana koreksinya bagi Bapak Ibu yang belum punya. Masih digas nggak nih minggu depan, hari Senin besok? Ya kita lihat dulu lah. Tapi karena ya NFP hari Jumat kemarin pengumumannya itu Amerika bursanya juga berdarah. Ya, Dow Jones terkoreksi 1%, Nasdaq 2,5%. Kita lihat bagaimana kondisi market Asia besok. Cuman kalau Bapak Ibu lihat di RTI bisnis itu market Indo, IASG itu dibeli asing 1,3 triliun hari Jumat. Dan selama seminggu kemarin asing kembali masuk indeks IASG itu 3,2 triliun. Besar tuh. Seminggu asing masuk besar dah 3,2 triliun. Jadi reversal nggak LSIP? LSIP reversal, cuman nggak langsung seperti lilin juga naik seperti ini langsung ke 1.500. Pasti ada naik turunnya ya. Tapi karena volume makin meningkat di hari Jumat, mestinya masih digas lagi nih. Apakah 1.100 itu nanti atau di mana nih? Ya tren jangka pendeknya harusnya 1.100 resisten yang dituju. Itu aja untuk LSIP. Kalau ditanya boleh beli nggak sekarang? Apa pertimbangannya, saya boleh tahu nggak ya bagi Bapak Ibu yang nonton video ini yang suka beli harga-harga pucuk seperti ini, walaupun belum tahu ini pucuk ya,
Bisa aja besok ada pucuk baru. Seperti halnya beli di candle pertama. Kalau dibeli candle pertama nih wajar aja masih kalau berani spekulasi buy. Kenapa? Karena dia breakout dengan volume. Itu alasannya bisa masuk akal. Ya nggak masalah sebenarnya. Kalau yang beri di candle hari Kamis, dia breakout berapa nih? 9 berapa? 9 ya 9.30 9.50 dia breakout, volumenya besar, Bapak Ibu langsung buy, yaitu masih bisa masuk akal. Alasannya apa? Ya karena dia breakout dengan volume besar, resisten yang cukup kuat dari semenjak November 2023, hampir setahun yang lalu. Tapi kalau beli di atas ini apa? Apakah alasannya karena dia tembus 1000? Ya mungkin bisa. Tapi Bapak Ibu ada pertimbangan lain. Ini hari kedua dia naik dengan candle lilin besar. Memang belum pasti turun, tapi siap nggak Bapak Ibu? Gimana cara Bapak Ibu stop lossnya di mana? Itu yang harus Bapak Ibu juga ingat. Saya nggak pakai stop loss. Paling saya nanti average down. Yes, asal sabar menunggu boleh. Sebenarnya nggak salah juga. Kalaupun mau beli harga penutupan hari Jumat, nggak ada yang salah. Cuman ada pertimbangannya, alasannya, dan siap nggak dengan resikonya. Kalau gagal misalnya, seperti apa? Apakah mau stop loss atau mau sabar ditunggu aja plotting lossnya sampai profit? Ya itu kembali ke masing-masing ya. Tapi dengan kondisi seperti ini mestinya naik lagi untuk Senin. Mudah-mudahan ya. Cuman karena melihat Eropa merah, Amerika merah tuh kita lihatlah responnya. Tapi harusnya ALSIP bagus tahun ini ya. Sudah sinyal reversal, cuman ya pasti ada sideways-nya dulu, ngumpulin tenaga dulu, nggak seperti lilin naiknya. Itu aja untuk LSIP. Lanjut ada AALI yang ditutup di harga 6.625 menguat 3,92%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker resminya AALI diakumulasi. Kemarin saya itu ada hari Kamis tuh lihat AALI itu belum naik ya. AALI itu masih di 6.000. Lagi naik-naik tipis nih di 5 September tuh di 6.100. Tapi karena saya lihat bid offernya kurang, oke, saya pilihnya Getsco. Kenapa? Karena ya tahu sendiri lah Getsco tuh volatilitasnya tinggi. Kalau Ali ini kan agak ya harga 6.000 memang bisa volatilitas juga, tapi nggak seliar Getsco. Jadi saya pilihnya Getsco. Ternyata ahlinya yang naik tinggi ya. Kalau beli kemarin di 6.100 tuh sempat tutup di berapa dia? Di hari 6.375. Berarti 275 poin. Lumayan 4%-an kan? Malah Getsco-nya nggak jalan tuh. Beli di 91 naik ke 93 turun lagi 91. Tapi besokannya baru naik. Dapat 7% kan lumayan juga tuh ke 99. Lebih ya bahkan 8%. Nah jadi kalau mau beli AAL ini juga menarik. Kalau saya lihat ya, kalau misalnya ISG koreksi dalam, harusnya 5.800 ini jadi sandaran. Jadi dia akan sideways di sebelum reversal, kemungkinan besar sideways juga. Misalnya skenario-nya dia false break, jebol lagi 6.500-nya ke bawah, sideways di area ini. Tetap reversal nggak tahun ini? Ada sinyal reversal. Ada sinyal. Trend down trendnya siap-siap lah ditembusnya. Pokoknya setelah ISG koreksi itu akan ditembus. Targetnya kemana? Kalau jalan reversal nih ya, minimal kita lihat persimpangan jalannya itu 9.000. Nah ini persimpangan jalannya yang akan ditujunya kalau dia reversal nanti. Lumayan memang. Kalau jalan ya disclaimer, kita nggak tahu ke depannya seperti apa ya. Yang penting Bapak Ibu punya plan. Nah kalau beli harga penutupan hari Jumat itu 36%. Ada potensi sinyal tapi perlu waktu ya. Mungkin 3 bulanan lah kita sih pertimbangkan sampai akhir tahun. Itu aja untuk Ali. Tapi ini kembali lagi disclaimer dengan catatan nggak ada lagi cerita turun di bawah 5.600. Terlalu dalam kalau dia ke 5.200. Memang bisa juga sideways di area ini nih. Cuman kalau saya lihat ya mudah-mudahan nggak lebih dari 5.700. 5.600 untuk Ali. Lanjut ada SSMS yang ditutup di harga 1.130 menguat 7,61%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya SSMS diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya, SSMS mantul dari 1000-an lagi. Cuman Bapak Ibu perhatikan ya, kalau ada penonton saya yang baru, nah ini SSMS ini sepertinya di maintain, entah crossing barang karena repo atau apa saya nggak tahu juga. Tapi ya gimana sih melihat saham crossing atau di maintain biar ada selalu transaksi ini ya. Volume transaksinya tuh rapi seperti sisir. Nah itu biasa di maintain yang ya biasanya bandarnya main sendiri, kiri kanan crossing barang.
jual beli tapi antara mereka sendiri. Biar rame, biar ada transaksi, biar kelihatan. Ya biasanya itu terjadi di saham repo. Saham repo tuh apa? Saham yang digadai ke pihak ketiga sebagai jaminan meminjam uang, atau ya nggak tahu rencana reponya untuk apa. Tapi ya itu, dia harus ada transaksi biar rame. Tapi setelah selesai reponya biasanya ambrol sahamnya. Kalau memang sahamnya bagus, biasanya ya setelah repo selesai bisa ditarik naik. Tapi kebanyakan saham repo setelah selesai masa reponya ambrol, turun. Nah itu ya. Tapi kalau menurut saya SSMS harusnya masih menarik. Supportnya EMA 200 nya dipakai 1065. Kalau mau pakai 1000 juga boleh. Targetnya minimal 1300 kalau jalan SSMS. Lanjut. Ada SIM yang ditutup dagang 412 menguat 0,98%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka resminya SIM di distribusi. SIM juga bangkit ya. Kalau yang sabar kemarin tuh dah ini capai 14% ya. Dari 12 Juli berarti 2 bulan simpen dapat 14%, lumayan gak sih? Lumayan, ibaratnya gitu aja. Jadi apakah ini tanda-tanda reversal? Mudah-mudahan. Supportnya sekarang 390. Untuk SIM, menarik gak? Masih menarik. Itu aja untuk SIM. Lanjut. Ada TBLA yang ditutup di harga 650 menguat 1,56%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya TBLA diakumulasi. Langsung saja kayaknya TBLA. Nah ini belum naik banyak nih. Kalau Bapak Ibu tertarik, cuma lihat dulu nih gimana kondisinya. Langsung saja teknikanya TBLA. Nah ini yang belum naik banyak nih. Supportnya masih mepet. Nggak nyampe 10% kalaupun cut loss. Ya 10% lah ideal. Udah nih kalau nekat sabar tunggu. Nah 10% dengan reward minimal sama. Tapi kalau dia reversal, Bapak Ibu lihat di story-nya tuh ada resisten kuat dari semenjak September 2021 tuh di 900. 37% jadi reward 1/4. Coba lihat transaksinya rame gak nih TBLA. Lumayan ya 3 miliaran kecil memang. Kalau minimal itu harusnya 10 miliar, 5 miliar. Tapi ya bisa lah kalau Bapak Ibu berminat. Kenapa? Karena dia yang belum naik banyak. Tinggal lihat bagaimana sih. Coba lihat RT bisnisnya. Untung nggak perusahaan ini? Kalau dia konsisten untung sih harusnya masih bagus. Oh turun ya. IPS-nya turun. Kuartal 1, kuartal 2 juga turun. Anjlok. Tapi yang masih net profit. Ya tergantung Bapak Ibu lah. Kalau berminat ya. Tapi kalau ditanya mana yang belum naik banyak ya ini. TBLA kalau tertarik. Disclaimer, supportnya 600. Lanjut, saham terakhir ada JAR yang ditutup di harga 286 menguat 12,59%. Kalau dilihat data saksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya JAR diakumulasi. Langsung saja ke teknikanya JAR bangkit ya. Jadi saat ini JAR udah bagus. 250 support yang harus dijaganya. Potensi aman nggak? Harusnya aman. Ini bisa di scalping untuk minggu ini. Kita lihat ya. Supportnya 250. Cuman Bapak Ibu perhatikan. Dia ini biasanya liar. Biasanya turun dalam, habis itu ditarik naik lagi. Nah ini resikonya besar kalau trading di JAR nih. Ya, itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Burnet Trader yang cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Burnet Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Burnet Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Burnet Trader. Sampai ketemu, tetap semangat, semoga bisa terus cuan.